pertama, Kalandra Mahardika. Seorang pria berdiri di dekat jembatan layang. Ia menatap ke bawah jembatan layang di mana mobil-mobil masih berlalu lalang padahal sudah pukul 10 malam. Rasanya ia ingin menjatuhkan dirinya saat ini karena lelah dengan semuanya. Sebulan yang lalu ia kehilangan sang mama yang meninggal karena sakitnya. Selang 1 hari, kekasihnya meminta putus dan memberikan surat undangan pernikahan padanya dan sekarang dia dipecat dari perusahaan karena di perusahaan sedang ada pengurangan karyawan. Hampir 8 tahun dirinya bekerja di sana, tetapi semua hal itu tidak membuatnya bisa bertahan di perusahaan tempatnya bekerja. Dirinya merasa semuanya tidak ada yang benar-benar baik padanya. Dunia sedang jahat padanya hingga dirinya mengalami hal seperti ini. Tangannya sudah berpegangan pada pembatas jembatan, kakinya pun sudah mulai naik ke pembatas jembatan. Dirinya sudah lelah dengan hidupnya, bekerja dengan penghasilan yang pas-pasan tidak bisa membeli apapun seperti teman-temannya yang lain. Bahkan kemeja kerjanya saja itu-itu saja. Uang kerjanya habis untuk keperluan rumah, adiknya sekolah dan juga mamanya yang sakit-sakitan. Ia sudah bersiap akan melompat, tetapi tiba-tiba saja seseorang menarik tubuhnya hingga ia terjatuh ke jalanan jembatan itu. Pria itu seketika menangis keras. Hatinya sudah terlalu lemah untuk menanggung semuanya saat ini. Dia orang yang jarang menangis, dan ini mungkin kali pertamanya dia menangis keras seperti ini. Kalandra Mahardika, pria tampan tapi karena kurang merawat diri dia jadi terlihat jelek. Tinggi badan 172 cm, kulit kuning langsat, bibir berwarna merah muda dan kering, kulitnya juga terlihat kusam, rambut lurus dan berpotongan rapih. Usia 27 tahun menuju 28 tahun. Orang yang menolongnya itu hanya terdiam saja melihat Kalandra yang sedang menangis keras. "Hei, kenapa kau menangis? Karena gagal bunuh diri kau menangis?" Tanya orang itu yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Kalandra. "Kau bodoh jika sampai bunuh diri. Masih banyak orang di luar sana yang kehidupannya lebih berat daripada dirimu." Kau tegur orang itu dengan nada suara meninggi. "Pak Supri." Panggil seorang wanita membuat Kalandra menghentikan tangisannya dan menatap ke arah sumber suara. "Maaf Nona." Jawab orang yang tadi menolong Kalandra seraya menundukkan kepalanya meminta maaf. Kalandra pun menatap ke arah orang yang menolongnya. "Jika sudah selesai beramal, cepat masuk." Tegas wanita yang berada di dalam mobil. Wajah wanita itu begitu dingin dan juga tegas. "Iya, Nona." Jawab orang itu kemudian menatap Kalandra yang kini sudah berdiri dari posisinya yang tadi terduduk di pinggir jembatan. "Jangan mencoba bunuh diri, karena itu bukan solusi terbaik." Nasihat orang itu dan mengeluarkan sesuatu dari kantong jas bagian dalam yang ia gunakan. Ia meletakkan barang itu di kantong kemeja Kalandra, setelah itu ia segera berlari ke arah mobil yang terparkir di bahu jalan. Ia masuk di bagian supir, mobil pun akhirnya melaju meninggalkan Kalandra yang masih terdiam. Kalandra pun mengambil sesuatu yang ada di kantong kemejanya, ternyata itu sebuah kartu nama. Di sana tertulis nama Galika Paradina CEO dari Airlangga Group. Kalandra pun menatap mobil yang sudah melaju meninggalkannya setelah membaca kartu nama itu. "Apakah ini jalanku Tuhan?" Tanyanya seraya menatap langit malam. Ia tadi sudah lelah dengan kejadian sebulan ini, ditambah dirinya yang di-PHK. Namun, ketika dirinya sudah lelah tiba-tiba saja ada seseorang yang memberikannya kartu nama. "Aku harus segera pulang dan membuat surat lamaran pekerjaan," ucapnya dan ia pun segera memesan ojek online untuk dirinya pulang. Sampai di rumah, adiknya sudah tidur, ia pun pergi ke kamar untuk meletakkan tas kerjanya. Mengambil kaos dan celana pendek juga handuk sebelum ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Selesai membersihkan dirinya ia pun langsung menyiapkan berkas-berkas yang ia butuhkan. Selesai menyiapkan semua berkas, ia pun langsung pergi tidur supaya besok bisa bangun pagi dan tubuhnya segar. Pagi pun tiba, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Kalandra meregangkan otot-otot tubuhnya sebelum membuka matanya. Ia mendudukkan dirinya sebelum berdiri.
Dirasa tubuhnya sudah siap, ia pun berdiri dan keluar dari kamar. Adiknya ternyata sudah bangun dan sedang membersihkan rumah. Ia berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia membuat nasi goreng dan telur mata sapi. Setelah selesai menyiapkan sarapan, ia segera bergegas mandi dan bersiap untuk pergi melamar pekerjaan. "Mas?" panggil adiknya ketika Kalandra sedang memakai sepatu. "Kenapa, Dek?" tanya Kalandra seraya menatap ke arah adiknya. "Bulan depan udah mulai pembayaran semester," jawab adiknya. "Oke, Mas usahain bulan depan udah ada uangnya untuk bayar semester ini," ucap Kalandra seraya tersenyum menatap sang adik. "Maaf ya, Mas," ucap sang adik merasa tidak enak. "Maaf kenapa?" tanya Kalandra seraya berdiri dari duduknya. Ia juga mengernyitkan dahinya mendengar ucapan sang adik. "Maaf, aku belum bisa bantuin Mas cari duit. Aku cuma bisa nyusahin Mas saja," jawab Kalula Antariksa sang adik yang berusia 20 tahun itu. Kalandra tersenyum kemudian ia berjalan menghampiri adiknya. "Kamu itu tanggung jawab Mas, jadi nggak usah mikir begitu. Yang terpenting kamu sekarang itu adalah belajar yang benar dan bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Insya Allah, semua akan dipermudah oleh Allah kalau kamu juga benar-benar mau kuliah. Lula pasti akan kuliah yang rajin, Mas," ucap Kalula seraya tersenyum kemudian memeluk Kalandra. Kalandra tersenyum dan membalas pelukan adiknya. Tidak lama ia memeluk adiknya, ia pun melepaskannya. "Mas mau berangkat kerja, ya?" pamit Kalandra. "Iya, Mas. Hati-hati," ucap Kalula kemudian ia mencium punggung tangan Kalandra sebelum Kalandra berangkat. Kalandra pun pergi dan kini ia sudah berada di busway untuk menuju tempat yang ada di kartu nama yang ia dapatkan semalam. Sekarang pukul 6:30 pagi. Jika tidak macet sekitar pukul 7 lebih ia sudah sampai di tempat yang akan dituju. Sambil menunggu sampai di tempat, Kalandra pun mencari tahu tentang Airlangga Group. Airlangga Group ternyata banyak menaungi beberapa perusahaan. Perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya pun ternyata juga ada di bawah naungan perusahaan Airlangga Group. Kini ia sudah sampai di kantor, ia pun pergi ke tempat satpam untuk bertanya. "Permisi, Pak," sapa Kalandra. "Iya, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" tanya satpam yang memiliki tubuh berisi dan berkumis tebal. "Saya mau menaruh surat lamaran, Pak," jawab Kalandra seraya memberikan surat lamaran pada satpam. "Mas dapat info dari mana ya? Karena dari kantor, saya tidak diberitahu jika sedang ada lowongan pekerjaan. Biasanya, jika kantor membuka lowongan pekerjaan, maka kami akan diinformasikan," ucap satpam yang name tag-nya bernama Andrianto. Kalandra pun mengeluarkan kartu nama yang ia dapat semalam. Andrianto pun menerima kartu nama itu. "Ah, kalau ini Mas bisa langsung ke bagian resepsionis. Katakan saja bahwa Mas mendapat undangan dari Bu Galika," ucap Pak Andrianto. "Tapi Mas, bisa tunggu di lobi ya? Karena jam operasional dimulai pukul 8 pagi," ucap satpam itu seraya tersenyum ramah. "Baik Pak, terima kasih," ucap Kalandra. "Kalau begitu saya masuk ya, Pak?" pamit Kalandra seraya tersenyum dan sedikit membungkukkan tubuhnya. "Iya, Mas. Silakan," ucap Pak Andrianto. Kalandra pun berjalan ke arah lobi perusahaan. Sedangkan Pak Andrianto dengan temannya sedang bertanya-tanya. "Pak Yanto, itu tadi beneran kartu namanya Bu Galika?" tanya satpam yang bernama Tek Aji Jaya. "Iya, Ji, itu kartu nama Bu Galika. Dan itu asli bukan palsu," jawab Yanto seraya menatap punggung Kalandra yang sudah menjauh. "Itu orang dapat kartu nama Bu Galika dari mana ya? Penampilannya saja tidak mungkin jika dia dari kalangan atas. Sedangkan Bu Galika tidak mungkin memberikan kartu nama bukan dari kalangan atas," ucap Haji. "Entahlah,"
Jawab Yanto seraya menghendikan kedua bahunya.